Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga kapan saja teman-teman menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada video kali ini saya membaca prediksi Vedic astrologi untuk Taurus Sun, Moon, Ascendant, namun tetap utamakan Moon sign ya teman-teman. Pada periode Rahu dan Ketu yang akan transit tanggal 30 Oktober 2023. Di mana sejak April 2022 sampai 29 Oktober 2023, Rahu berada di Aries, yaitu house ke-12 Taurus, dan akan transit Rahu ke Pisces, yaitu house ke-11 Taurus. Kemudian untuk Ketu, sejak April 2022 hingga 29 Oktober 2023 berada di Libra, yaitu house ke-6 Taurus. Transitnya Ketu masuk ke Virgo, yaitu house kelima Taurus. Dan periode ini sejak 30 Oktober 2023 sampai Mei 2025, kurang lebih 18 bulan. Dalam Western Astrology ada yang disebut dengan North Node. Dalam Vedic itu adalah Rahu. Kemudian ada juga disebut dengan South Node. Dalam Vedic itu adalah Ketu. Rahu dan Ketu bukan planet, tetapi merupakan bayangan bulan. Itu sebabnya pergerakannya selalu mundur. Sebelum saya membaca apa yang akan terjadi dengan Taurus untuk periode Rahu dan Ketu transit ini, saya evaluasi dulu ya teman-teman, selama Rahu berada di house ke-12 Taurus dan Ketu di house ke-6 Taurus. Rahu berada di house ke-12 Taurus, ini tempatnya pembayaran karma, tempatnya isolasi, pelepasan, pembayaran, pengeluaran uang, dan juga tempatnya pengasingan ya. Dalam arti pengasingan ini bisa saja Taurus pindah keluar kota, pindah lokasi tempat kerja di tempat yang sama sekali belum pernah Taurus kunjungi, atau ke negara asing ya, atau ke kota yang asing. Banyaknya pengeluaran uang untuk memenuhi kebutuhan batin. Juga pengeluaran uang untuk biaya kesehatan atau untuk rutinitas. Untuk biaya akomodasi atau biaya perawatan benda-benda tertentu. Bisa saja ini bagian dari hobi Taurus. Pengeluaran untuk hewan peliharaan misalnya, atau untuk motor, untuk mobil, dan lain-lain. Nah, pengaruh dari Ketu yang berada di house ke-6 Taurus inilah yang mengarahkan Taurus untuk memiliki keinginan batin. Karena ada rasa kesepian, ada rasa keheningan, sehingga Taurus berusaha untuk mencari kegiatan, mencari aktivitas yang disenangi oleh Taurus. Dan itu membutuhkan biaya. Tapi saya rasakan tidak ada yang terlalu berat bagi Taurus ya, karena Rahu di house ke-12 ini mendukung Taurus untuk memenuhi kebutuhan batin Taurus. Namun untuk sebagian Taurus mungkin ada yang bermasalah dengan hukum ya, hanya karena kata-kata atau salah dalam bertindak, atau masalah dengan luar negeri, dokumen, masalah litigasi. Kemungkinan sebagian Taurus juga sangat gemar untuk menyumbang atau beramal ya, ketika fase Rahu berada di house ke-12 Taurus dan Ketu berada di house ke-6 Taurus. Kemudian ketika Rahu masuk ke house ke-11 Taurus, house ke-11 ini tempatnya keuntungan, prestasi, aset, teman yang baik, mungkin akan ada hubungan dengan saudara laki-laki atau saudara perempuan, tempatnya kemakmuran dan keinginan serta investasi jangka panjang. Ini juga adalah area pemenuhan mimpi dan ambisi hidup. Ketika Rahu ditempatkan di house ke-11 Taurus, maka ini energi Rahu akan mendukung Taurus untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, mendapatkan prestasi yang lebih meningkat, mendapatkan teman yang lebih banyak, dan meningkatkan investasi serta memenuhi keinginan jangka panjang. Kemungkinan Taurus berpikir untuk menginvestasikan uangnya untuk properti, untuk rumah, atau benda-benda yang dispekulasi Taurus akan menguntungkan di jangka panjang. Dalam Vedic, Rahu ini adalah rules-nya pengejaran duniawi, hal-hal yang dibutuhkan di dalam kehidupan dunia. Kita di dunia ini membutuhkan uang, membutuhkan aset, membutuhkan harta, membutuhkan tempat tinggal yang semuanya harus diupayakan dengan kerja keras. Ada orang-orang yang terlahir dengan keberuntungan di keluarga yang bisa memenuhi
duniawinya, tetapi sebagian dari kita mesti penuh dengan perjuangan keras untuk mendapatkan itu semua. Rahu posisinya sangat baik jika berada di house ke-11. Nah, untuk house ke-11 ini lordnya adalah Jupiter dan Saturnus. Maka Rahu ini adalah rules-nya Taurus untuk mendapatkan hasil kerja keras selama ini. Mendapatkan keuntungan yang memang harus dimiliki atau didapatkan oleh Taurus. Dan ini juga bisa ada kaitannya dengan hutang piutang. Kalau ada orang-orang yang berhutang di masa sebelumnya kepada Taurus, maka pada periode ini Taurus lebih berani untuk menagih. Kalau di masa sebelumnya Taurus lebih mengalah dan diam karena Ketu berada di house ke-6 ya, lebih legowo gitu. Tapi kalau di periode ini ya Taurus akan muncul taringnya nih ya. Hati-hati kalau ada teman-teman yang berhutang dengan Taurus. Mungkin kalian akan melihat sisi lain dari Taurus. Karena Rahu akan memberikan Taurus ambisi, obsesi, keberanian, dan tekad. Mungkin biasanya Taurus tidak sering terlibat pertengkaran hanya karena uang, tapi pada periode ini bisa saja akan ada situasi konflik ya atau perang kata-kata. Sebagian Taurus akan terhubung dengan pihak keluarga dari Bapak. Bisa saja paman atau keponakan atau sepupuan dari figur Bapak. Dan kemudian Ketu yang berada di house kelima Taurus. House kelima adalah area kecerdasan, kreativitas, ketenaran, posisi dalam kehidupan, pengetahuan, pendidikan, ingatan, sosial, bakat, kebijaksanaan, dan juga posisi, otoritas ya, dan juga mencerminkan kehidupan masa anak-anak atau masa remaja. Ketu yang berada di house kelima ini bisa membawa Taurus untuk memberikan warisan kepada anak-anaknya ilmu agama atau ilmu spiritualitas. Akan terarah lebih fokus untuk menekuni pelajaran-pelajaran akhlak, akidah ya, dan pelajaran-pelajaran yang membentuk moral. Ini bagi sebagian Taurus yang sudah memiliki anak. Nah, bagi Taurus yang belum menikah, Ketu berada di house kelima ini membawa rasa kesepian, rasa hampa, rasa keterputusan komunikasi dengan orang-orang yang bisa memberikan perhatian kepada Taurus. Mungkin pada periode ini sebagian Taurus senang mengunjungi suatu tempat yang jauh seorang diri ya. Bisa saja untuk mengunjungi seorang teman atau hanya untuk relaksasi. Cenderung tidak begitu suka terhubung dengan keramaian atau sosial. Bagi sebagian Taurus yang menjalani pendidikan, Ketu berada di house kelima ini bisa menyebabkan pemutusan masa pendidikan. Kurangnya minat untuk melanjutkan pendidikan. Bisa saja karena di lingkungan pertemanan sudah nggak ada lagi teman yang dekat atau teman yang akrab, teman untuk jalan. Terkadang kita kan memang teman itu adalah motivasi untuk bersosial atau mengejar pendidikan ya. Mungkin karena memang teman Taurus ini pindah keluar kota atau pulang lebih dulu kepada Sang Pencipta, ya kita nggak tahu jalannya seperti apa, tetapi ada rasa kesepian dan rasa keterputusan hubungan dengan orang yang dekat dan mendukung Taurus. Atau bisa saja Taurus yang menarik diri untuk lebih tekun dalam menjalankan kehidupannya dengan fokus untuk masa depan yang lebih baik. Tapi pada periode ini energi Rahu bisa membawa imajinasi, asumsi, tuntutan-tuntutan kepada diri Taurus. Ada kesan Taurus memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi untuk Taurus hati-hati jika berkenalan dengan orang asing atau orang baru dalam pertemanan ataupun dalam relationship, atau jika yang sudah menikah pun hati-hati jika berkenalan dari mana aja jalannya, bisa dari media sosial atau kenalan secara langsung ya dengan orang baru ya atau orang asing. Karena pada periode ini Taurus gampang banget dimanipulatif. Entah memang Taurus yang pikirannya dipengaruhi oleh Ketu, berpikiran yang baik-baik, berpikir sepositif mungkin gitu ya. Tetapi orang yang bersama dengan Taurus, orang baru ini tidak memiliki pemikiran yang sama dengan Taurus, sehingga bisa saja nanti terjadi hubungan yang sifatnya manipulatif. Dan hati-hati Taurus untuk investasi di dalam hubungan relationship, di dalam bisnis, usaha,
apalagi investasi yang sifatnya spekulatif ya, menebak-nebak gitu, ini bisa menyebabkan kerugian ya, Taurus. Memang ada baiknya dengan Ketu yang berada di house kelima ini, sampai 2025 sejak 2023 di bulan Oktober, ada baiknya jika Taurus lebih percaya terhadap diri sendiri, lebih banyak dekat bersama dengan keluarga, anak-anak ya, jika memang sudah punya anak ya, dengan pasangan, karena hanya orang-orang yang telah Taurus percayai sejak dari masa sebelumnya yang bisa Taurus tetap percayai. Tetapi kalau untuk orang-orang baru yang hadir, Taurus tetap mewaspadai. Untuk rezeki, karena Rahu berada di house ke-11 ini bagus banget ya. Seperti tadi di awal saya katakan, ini adalah saatnya Taurus mendapatkan reward ya dari hasil kerja kerasnya, mendapatkan keuntungan dari bisnis ataupun usahanya. Namun Taurus harus berhati-hati dalam menggunakan uangnya dan hati-hati dalam menginvestasikan uangnya. Dan energi ini akan berlanjut nantinya di bulan Mei 2023 di mana Uranus akan masuk di house pertama Taurus dan akan menetap di Taurus sampai 7 tahun ke depan. Ini artinya akan ada perubahan radikal yang terjadi pada Taurus karena Uranus berada di ascendant. Ini ada kaitannya dengan pikiran, karakter, sifat dan kepribadian. Tetapi sebagian Taurus pada periode Uranus ini nanti akan ada yang memunculkan atau melahirkan inspirasi baru. Sehingga bisa saja nantinya booming atau eksis mendadak. Ada karya yang akan dilahirkan dan karya ini tidak terduga karena energi Uranus ini adalah dukungan dari global dunia ataupun pemerintah. Semoga saja nantinya mendapatkan banyak hal baik ya dalam periode Uranus. Nantinya saya akan baca juga untuk bacaan Taurus di periode Uranus ya. Nantikan aja teman-teman. Saya pikir untuk Taurus kali ini cukup ya. Nantikan video selanjutnya untuk teman-teman yang ingin dibacain Vedicnya, ada nomor WhatsApp saya di Instagram Kristal Tarot Indonesia. Jangan lupa di like, comment, share ya teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman lain yang membutuhkan video ini. Sehat selalu, berkelimpahan. Terima kasih. Sampai jumpa.